Di episode sebelumnya, Wang Lin membawa Wang Ping berkeliling seluruh planet Ranyun. Mereka mendaki gunung, menyeberangi sungai, hingga mengarungi lautan luas. Tanpa kultivasi, tanpa teknik, Wang Lin membentuk anaknya lewat dunia itu sendiri. Haus, minum dari alam. Lapar, bertahan. Lelah, istirahat di bumi. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan, tapi pembentukan jiwa. Seiring waktu, tubuh Wang Ping menjadi kuat. Pikirannya berkembang, hatinya tenang, dan dunia seakan jadi temannya. Gunung mengajarkan keteguhan, sungai mengajarkan aliran, laut mengajarkan keluasan, dan untuk pertama kalinya, tawa muncul di antara mereka. Sampai akhirnya, Wang Ping benar-benar berubah, seolah terlahir kembali. Bukan sebagai kultivator, tapi sebagai manusia dengan jiwa yang seluas dunia. Semua kebencian dalam dirinya hampir sepenuhnya hilang. Ketika mereka kembali ke Gunung Qilian, tempat awal segalanya, Wang Ping kini telah berusia 27 tahun. Tidak ada lagi sifat kekanak-kanakan, hanya ketenangan dan keteguhan. Di puncak gunung, saat hujan, guntur, dan pelangi muncul, sebuah pedang terbang melintas. Seorang kultivator. Itu pertama kalinya Wang Ping melihat dunia itu secara langsung. Ayah, itu abadi? Ya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, keinginan lama muncul kembali. Ayah, aku ingin berkultivasi. Namun jawaban Wang Lin tetap sama. Tenang, tapi mutlak. Kamu tidak cocok untuk berkultivasi. Dalam perjalanan selanjutnya, suasana menjadi sunyi. Akhirnya, Wang Ping kembali bertanya, dengan lebih dalam, lebih serius dari sebelumnya. Ayah, kenapa? Wang Lin tidak menjawab dengan kata-kata. Hanya tatapan. Tatapan seorang ayah yang sudah melihat akhir dari jalan kultivasi. Dan perlahan, Wang Ping menunduk. Aku mengerti, ayah. Di balik ketenangan itu, tersimpan konflik terbesar. Seorang ayah yang ingin melindungi anaknya dari dunia kultivasi, dan seorang anak yang mulai tertarik pada jalan itu. Dan dari sinilah, arah hidup Wang Ping mulai diuji. Di dalam kereta, suasana antara Wang Lin dan Wang Ping menjadi sunyi. Tak ada yang tahu alasan sebenarnya Wang Lin melarang anaknya berkultivasi. Bukan karena masa lalu, bukan karena Liu Mei, tapi alasan itu terlalu berat untuk diungkapkan. Akhirnya, Wang Ping tak tahan. Ayah, aku salah. Wang Lin hanya tersenyum lembut, tanpa menjelaskan apapun. Mereka tiba di Fast Water City, kota besar yang ramai dan penuh kehidupan. Bagi Wang Ping, ini dunia baru. Setelah bertahun-tahun hidup di alam bebas, keramaian kota terasa asing sekaligus menarik. Mereka masuk ke sebuah restoran, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di meja sebelah, seorang pemuda berpakaian mewah mulai mengejek Wang Ping. Iri karena seorang wanita di mejanya sempat memperhatikan Wang Ping. Awalnya Wang Ping diam, tapi saat hinaan semakin kasar, ia membalas dengan tenang, tapi tajam. Suasana langsung menegang. Tiba-tiba, lelaki tua di meja itu, seorang kultivator tahap core formation, langsung menyerang. Sepasang sumpit dilempar seperti senjata mematikan, mengarah ke bahu Wang Ping. Jika kena, tangannya bisa hancur. Namun, sumpit itu berhenti, jatuh pelan, tanpa daya. Wang Lin mengangkat pandangan, hanya satu tatapan. Dan dalam sekejap, seluruh tubuh lelaki tua itu bergetar hebat. Pikirannya seperti dihantam petir. Jiwanya terasa terkoyak. Dari satu tatapan itu saja, fondasi kultivasinya hampir runtuh. Darah bercampur energi inti keluar dari mulutnya. Dia hampir hancur. Semua orang di restoran membeku. Tak ada yang mengerti apa yang terjadi. Tapi satu hal jelas, pria biasa yang duduk diam itu bukan orang biasa. Dengan tenang, Wang Lin berkata, "Aku tidak butuh orang lain untuk mengajari anakku." Lalu ia kembali minum anggur, seolah tak terjadi apa-apa. Di balik ketenangan itu, terlihat jelas satu hal. Jika menyentuh Wang Ping, maka engkau sedang menantang Wang Lin. Dan itu adalah kesalahan terbesar. Namun, semuanya belum selesai. Lelaki tua itu bahkan tidak berani membuka mulut. Energi intinya kacau, hampir bocor keluar. Kalau dipaksa, dia bisa langsung hancur. Dia cuma bertahan dengan pil, tapi hampir tidak membantu. Kabut hijau mulai keluar dari tubuhnya. Tanda kondisinya makin parah. Pemuda berbaju ungu mencoba mengancam, tapi belum selesai bicara. Wang Lin angkat tangan. Sekejap, tubuhnya gemetar, lalu jatuh, tidak dibunuh. Karena di mata Wang Lin, dia terlalu lemah. Di planet ini, Wang Lin yang tertinggi. Wang Ping terdiam. Baru sekarang dia sadar, ayahnya bukan orang biasa. Cinggi maju ragu. Senior, kami yang salah. Wang Lin tetap diam, minum anggur. Wang Ping tersenyum. Nona,
Kamu kultivator? Qing Yi memerah. Iya, tapi belum tahap foundation. Kalian harus pergi. Bantuan akan datang. Dan benar saja. Angin kencang masuk. 3 sosok muncul. Leluhur Sun. Aura mereka menekan seluruh ruangan. Sang leluhur menatap Wang Lin, lalu Wang Ping. Matanya menyipit. Anak ini tidak biasa. Lelaki tua yang terluka langsung berteriak minta tolong. Lalu berkata dingin, "Berani menyentuh keluarga Sun, kau pikir kami akan diam?" Wang Lin berdiri. "Ping Er, kita pergi." Namun mereka dihadang. "Selesaikan dulu urusan ini." Wang Lin melangkah. 1 langkah. Tapi di benak mereka, seperti guntur meledak. Tekanan menghantam jiwa. Ini bukan teknik, ini aura. Aura seseorang di puncak, bahkan yang terkuat. Langsung mundur pucat. Wang Lin lewat begitu saja. Saat keluar, Wang Ping menoleh, tersenyum ke Qing Yi. Lalu suara Wang Lin terdengar pelan. "Sekali ini saja." Dan kalimat itu meninggalkan ketakutan mendalam bagi keluarga Sun. Di luar, Wang Ping bertanya, "Ayah, kenal mereka?" "Pernah. Ayah janji melindungi mereka 100 tahun. Lalu Wang Lin tersenyum tipis. "Gadis tadi tidak buruk." Wang Ping langsung tersipu. Mereka pun membeli rumah di utara kota. Tanpa sadar hari ini, nama Wang Lin kembali mengguncang satu keluarga besar. Karena leluhur keluarga Ran dan Carefree Shanren sudah menghilang, keluarga Sun naik menggantikan posisi mereka di planet Ranyun, dan berkat Sun Si, kekuatan mereka bahkan melampaui keluarga Ran di masa lalu hingga jadi nomor 1. Selama puluhan tahun, kesombongan mereka pun ikut naik. Di Fast Water City, cabang keluarga Sun langsung gempa. Semua yang terlibat di restoran dipanggil. Qing Yi berdiri di sana dengan gugup sambil menunduk. Sementara gurunya yang tadi berada di tahap core formation kini sudah jatuh ke tahap foundation. Di depan mereka, 3 tetua duduk diam. Salah satu membuka mata perlahan dan berkata, "Dia benar-benar bilang sekali ini saja?" Tetua lain langsung menjawab bahwa itu tidak salah dengar, dan suasana pun berubah dingin. Mereka menyadari orang itu mampu membuat kultivator core formation hampir hancur hanya dengan tatapan, bahkan memaksa 3 Nascent Soul mundur. Kemungkinan besar, dia sudah berada di tahap Soul Transformation. Namun tetua lain hanya mendengus, merasa itu bukan masalah, karena keluarga Sun masih punya leluhur dan juga senior yang melindungi mereka selama 100 tahun. Di planet ini, menurut mereka, tidak ada yang berani bicara seperti itu pada keluarga Sun. Tatapan mereka kemudian jatuh ke Qing Yi, menanyakan identitas orang itu. Qing Yi hanya gemetar dan menggeleng, mengaku tidak tahu, meski jelas dia menyembunyikan sesuatu. Akhirnya, tetua itu berdiri dan memutuskan untuk menunda masalah ini. Keluarga utama sudah mengirim kultivator tahap Soul Transformation, dan orang itu nanti akan mengetahui siapa yang berani berkata seperti itu. Di sisi lain, Wang Lin sudah menetap di bagian utara kota. Sebuah papan bertuliskan Wang Mansion, tergantung di depan rumahnya. Malam hari, ayah dan anak itu duduk berhadapan. Wang Lin berkata pelan bahwa hidup Wang Ping sudah melewati masa biasa dan perjalanan, dan sekarang dia akan memberinya 30 tahun kekayaan. Wang Ping terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis dan bertanya, apakah ini karena dia tidak diizinkan berkultivasi? Wang Lin hanya menjawab singkat, ya. Suasana menjadi berat. Wang Ping kemudian menatap ayahnya dan berkata bahwa, jika memang begitu, dia tidak ingin menjadi kuat lewat kultivasi, melainkan ingin menjadi penguasa tertinggi di antara manusia. Wang Lin menutup mata sejenak, lalu berkata bahwa jika itu pilihannya, dia bisa melakukannya. Namun Wang Ping menegaskan bahwa dia tidak ingin diberi, dia ingin mendapatkannya sendiri. Wang Lin hanya mengangguk pelan, lalu bayangannya bergerak dan masuk ke tubuh Wang Ping, memberinya kekuatan untuk melakukan apa saja di planet ini. Setelah itu, dia pergi tanpa menoleh. Di belakangnya, Wang Ping hanya bisa diam. Dalam hatinya, dia bertanya, jika ayahnya bisa memberinya segalanya, kenapa tidak jalan kultivasi? Malam itu, dia tidak tidur. 3 hari kemudian, seseorang tiba di kota. Pakaiannya hitam dan auranya dalam, langsung menuju keluarga Sun. Semua orang keluar menyambut dengan hormat. Dia adalah Sun Qiming, kultivator tahap akhir Soul Transformation. Tanpa basa-basi, dia langsung bertanya, di mana orang itu? Tatapannya dingin, karena dia tahu menghancurkan inti dengan tatapan memang mungkin, tapi membuat 3 Nascent Soul mundur tanpa teknik, itu bukan sekadar kuat, itu monster tua di atas segalanya. Dan untuk pertama kalinya, bahkan Sun Qiming mulai merasa tidak tenang. Keluarga Sun punya akar yang sangat dalam di Fast Water City, jadi mereka sudah lama tahu di mana Wang Lin dan putranya berada.
Saat itu, seorang pemandu dengan cepat membawa Sun Qiming ke sana. Salah satu tetua berjubah hijau sempat bicara dengan kesal, mengeluhkan sikap sombong Wang Lin yang berani berkata, "Sekali ini saja." Tapi belum selesai. "Diam!" Sun Qiming langsung memotong. Suaranya dingin. Tetua itu gemetar dan langsung bungkam. Dengan wajah suram, Sun Qiming menatap semua orang. "Masalah kecil seperti ini saja kalian ributkan besar-besaran. Orang itu sudah menahan diri, tapi kalian malah tidak tahu diri." Suaranya makin berat. Keluarga Sun memang nomor 1 di planet Ranyun. Tapi semua itu didapat dengan harga mahal. Kalau kalian terus seperti ini, suatu hari kalian sendiri yang akan membawa bencana ke keluarga. Seorang pemuda berbaju ungu, Yun Wufeng, menyela dengan nada santai. Bukankah keluarga Sun dilindungi senior itu? Sehebat apapun musuh, pasti tidak berani macam-macam. Tatapan Sun Qiming langsung jatuh padanya. "Bocah keluarga Yun, masalah ini dimulai karena kamu. Bersiaplah, karena ini tidak akan mudah diselesaikan." Yun Wufeng hanya mendengus dalam hati. Meski bakatnya rendah, identitasnya sebagai keluarga Yun membuatnya terbiasa diperlakukan tinggi. Tak lama, mereka tiba di depan rumah Wang Lin. Berhenti sekitar 100 kaki. Tatapan Sun Qiming langsung tertuju pada papan di depan rumah. Wang Mansion, alisnya berkerut. Dia sudah memeriksa tempat ini dengan indera ilahi dan tidak menemukan apapun. Tapi justru itu yang membuatnya semakin waspada. Akhirnya, dia melangkah maju. Sun Qiming dari keluarga Sun menyapa rekan kultivator. Suaranya menggema masuk ke dalam rumah. Tak lama, seorang pelayan kecil keluar dan berkata, "Tuan menyuruh kalian pergi." Beberapa anggota keluarga Sun langsung mencibir. Tetua berwajah merah bahkan melangkah maju tanpa peduli. Sikap yang luar biasa. "Apa kalian pikir keluarga Sun buta?" Dia langsung masuk. Namun saat baru satu langkah, wajahnya langsung pucat. Tubuhnya gemetar, lalu memuntahkan darah dan mundur beberapa langkah dengan mata penuh ketakutan. Ekspresi Sun Qiming langsung berubah. Di saat itu, dia merasakan sesuatu. Aura seorang kultivator ascendant yang sangat familiar. Tanpa ragu, dia langsung menarik tetua itu mundur dan membungkuk hormat. "Maaf telah mengganggu senior, kami akan pergi sekarang." Dalam sekejap, mereka semua menghilang. Saat muncul kembali di aula keluarga Sun, suasana langsung tegang. Sun Qiming berkata tegas, "Tidak ada satupun anggota keluarga Sun yang boleh mendekat dalam radius 1000 kaki dari tempat itu. Siapapun yang melanggar akan dihapus kultivasinya dan diusir dari keluarga." Jantungnya masih berdebar. Orang itu, hanya dia yang bisa menghancurkan inti dengan satu tatapan. Semua orang langsung pucat. Mereka akhirnya sadar siapa yang mereka hadapi. Sekali ini saja, kalimat itu terus terngiang di kepala mereka. Yun Wufeng mulai panik. Dia teringat peringatan dari keluarganya. Jangan pernah memprovokasi satu orang di planet Ranyun. Shumu, sosok yang menghancurkan keluarga Huan dan membuat semua keluarga besar takut. Di dalam kamarnya, Yun Wufeng dipenuhi penyesalan. Di depannya, Qing Yi duduk dengan kultivasi tersegel. "Itu semua karena kamu," bentaknya. Qing Yi hanya menatap dingin, namun tiba-tiba matanya melebar. Di belakang Yun Wufeng, seseorang sudah berdiri. Seketika pandangan Yun Wufeng gelap. Dia jatuh pingsan. Qing Yi langsung bangkit dan membungkuk. "Senior." Wang Lin muncul dari bayangan, duduk santai sambil minum anggur. "Bakatmu tidak buruk, temani Wang Ping, dan aku akan memberimu tahap Nascent Soul." Tubuh Qing Yi gemetar. Wajahnya memerah, lalu mengangguk pelan. 3 hari kemudian, Wang Ping pergi. Qing Yi ikut di sampingnya. Dia meninggalkan kota, membawa ambisinya. Dia tidak ingin hidup biasa, dia ingin dunia. Wang Lin tinggal sendiri. Malam itu, dia minum. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, dia mabuk. Tanpa kekuatan, tanpa topeng, dia terlihat tua, sangat tua. Waktu berlalu. 3 tahun tanpa kabar dari Wang Ping. Wang Lin tidak mencari karena itu adalah pilihannya. Perlahan, sebuah kekuatan baru muncul di planet Ranyun, sekolah surga. Sekte yang hanya berisi manusia biasa, tapi berkembang sangat cepat dan menyebar seperti api. Rumor mulai tersebar. Pemimpinnya adalah abadi, dan selalu ditemani seorang wanita. 7 tahun berlalu. Wang Lin semakin tua. Di sebuah penginapan, dia duduk sendiri, minum sambil menatap keluar jendela, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Di sekitarnya, orang-orang membicarakan sekolah surga yang kini menguasai sebagian besar planet. Namun Wang Lin tetap diam. Tatapannya jauh, seolah menembus dunia. Menuju satu orang, Wang Ping. Yang kini telah tumbuh dewasa dan berjalan di jalannya sendiri. Bagian utara planet Ranyun, di ibu kota Kekaisaran Surga.
Seorang pria berdiri di dalam istana megah. Usianya hampir 40 tahun, rambutnya mulai memutih di pelipis, dan tatapannya tenang, seperti seseorang yang sudah melihat terlalu banyak dunia. Dia adalah Wang Ping. Di depannya terbentang peta besar. Dia menatap lama, lalu perlahan menghela napas. Ayah, apa kau masih melihat dunia ini? Dari belakang, seseorang menyelimutinya dengan jubah hangat. Qing Yi, wanita yang selalu berada di sisinya. Angin malam dingin, istirahatlah, ucapnya lembut. Wang Ping tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Ayahku, adalah ayahmu juga. Wajah Qing Yi memerah tipis, tapi matanya penuh kehangatan. Ayah pasti sedang melihat, bisiknya. Wang Ping menatap bulan. Aku bisa merasakannya. Di sisi lain, di Fast Water City, Wang Lin duduk sendirian di halaman, ditemani angin dan daun yang berguguran. Waktu berjalan tanpa suara. Daun jatuh, kembali ke akar. Seperti anak yang suatu saat pasti pulang. Meski tidak semuanya kembali. 5 tahun berlalu. Sekolah surga kini menguasai hampir seluruh dunia fana. 3 kerajaan besar runtuh satu persatu. Hingga akhirnya lahir kekaisaran surga. Dan di puncaknya, Wang Ping berdiri sebagai penguasa. Namun anehnya, tak ada kebahagiaan di wajahnya. Semua yang dia capai terasa hampa. Perang pun pecah. 2 kerajaan tersisa menyerang, tapi setiap kultivator memilih mundur saat melihat satu orang, Wang Ping. Bukan karena kekuatan kultivasi, tapi karena jiwanya, jiwa yang ditempa oleh dunia itu sendiri. Suatu hari, di medan perang, Wang Ping menatap jauh ke arah Gunung Quilian, tempat semuanya dimulai. Ayo, kita kembali, ucapnya pelan. Mereka tiba di desa lama, desa